Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi dan Narulicha dengan NIM 19 10 30 1034 dari kelas 4A3 Prodi S1 Fisioterapi. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai combustion dan post-op mamae, yang dimana di sini saya mendapatkan bagian dari combustion atau luka bakar. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih sebenarnya combustion itu. Jadi, combustion itu adalah sebuah luka bakar. Nah, luka bakar ini adalah kejadian di mana sel kulit rusak dan mengalami nekrotik akibat sumber panas. Nah, jadi sumber panas itu bisa karena tegangan listrik terlalu tinggi, atau bisa terjadi karena api yang menyala, bisa juga karena benda panas, terkena minyak goreng, atau yang lain-lainnya. Nah, jadi jika ada pasien yang mengalami combustion atau luka bakar ini, maka seorang fisioterapis atau tenaga medis harus memberikan perawatan sesegera mungkin karena untuk meningkatkan kelangsungan hidup si pasien tersebut. Nah, di sini saya akan mempraktekkan yang dimana nanti ada assessment, ada pemeriksaan vital sign, ada pemeriksaan fisiknya, ada exercise yang saya berikan itu seperti apa pada pasien yang mengalami luka bakar, terus ada evaluasi dan juga edukasi. Tonton video berikutnya. Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Ini Mbak, tangan saya meluk Bu. Karena apa Bu? Jadi kena luka bakar kan Mbak di bagian tangan saya karena kena minyak goreng panas. Oh, sudah berapa hari ya Bu? 4 hari Mbak. Oh baik, saya akan melakukan asesmen terlebih dahulu ya Bu. Ya, Nama Ibu siapa? iya kan Mbak. Usia Ibu berapa? 22 Mbak. Alamat Ibu? Jalan Gamping. Pekerjaan Ibu? Saya ibu rumah tangga Mbak. Jadi keluhannya tadi tangannya terkena minyak goreng ya Bu juga? Oke. Iya. Baik, saya bacakan nama ya Bu. Atas nama Ibu Diana, usia 32 tahun, alamatnya di Jalan Gamping, pekerjaannya ibu rumah tangga, keluhannya tangannya melepuh akibat luka bakar bagian kanan karena terkena minyak goreng. Iya Mbak. Sudah Pak? Baik, untuk yang kedua itu adalah pemeriksaan vital sign. Setelah saya melakukan pemeriksaan asesmen, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan vital sign. Nah, didapatkan untuk BP dari si pasien tersebut itu adalah 110/80 mmHg. Lalu untuk pemeriksaan suhunya itu adalah 37 derajat Celcius. Untuk pemeriksaan HR mark itu 100 kali per menit, dan untuk pemeriksaan RR itu adalah 18 kali per menit. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah pemeriksaan fisik. Jadi setelah saya melakukan pemeriksaan tangan ibu yang ada di sebelah kanan itu mengalami luka atau ödem, kemudian ada eritema, kemerah-merahan, dan juga untuk status luka ibu itu termasuk grade 2 dan diameter 3x3, sensasi lukanya hangat di permukaan ödema. Nah, di sini saya akan melakukan dua pemeriksaannya. Yang pertama itu ada rule of 9. Nah, untuk hasilnya itu adalah AMDSA 9%, dan yang kedua itu ada light and bowel chart, itu untuk hasilnya adalah 3. And if someone has a burn to the face, it's only going to be 4.5%. But if the burn covers their whole head, the face and the back of their head, now we're looking at 9%. If someone had a burn that covered just the anterior portion of their arm, it'll be 4.5%. If it's circumferential, covering the entire arm, anterior and posterior, it'll be 9%. The legs are pretty similar. If it's just covering the front of one leg, 9%. If it's covering the front and back of the leg, going the whole way around, 18%. Or if you have the front of both legs burnt, you're looking at 18% again. So if we had a burn to the upper portion of the back, that would be 9%. And we divided the back into upper and lower
but we just as easily could have made it left and right. So we'd have highlighted right now the left half of the back also representing 9%. I think this presented quite a couple scenarios. Hopefully everyone's clear right now. But just to make sure, let's do a couple practice problems to make sure everybody understands this concept. Rule of nines or in association with rule of nines. Now, of course, we always had, we've always used the rule of nines before, and by the most part, a lot of people get that memorized, and that it works great for an adult. And then they had a rule of nines for an infant, because of course an infant's head is not the same size as an adult's head as far as percentage of the body. Well, what this Lund Browder, did was they came up with a graph that said, well, not only is an infant different than an adult, but as they grow, their percentages change, their body parts change. And you can get an advanced copy, I guess you call it advanced, but this actually has mapping for a person that's an adult or an obese adult, because if you think about it, they have a bigger body surface area than a standard adult. So what they've done is they've divided this up into age groups and body parts, but they've also divided the body parts. When rule of nines, you had one leg, and that would be like 18. Well, now you've got upper and lower legs, as you can see in this graph here. And then you can also see the difference between the head of a 0 to 1 year old gets a percentage of 19, whereas an adult gets 7. And then that continues down, just more specific. That's all it is, guys. More specificity, which in turn allows them to do a better job. So what you need to know is this TBSA, and that's how the ICD-10 book divides that up, is total body surface area. You have a whole section of burns that are from corrosion, several pages, and then you have burns that are not from corrosion. That would be like from a flame or something. And they are concerned about the total body surface area that's burned, and it's all done in the percentages of this. So not as bad. Yang selanjutnya itu melakukan intervensi. Jadi intervensi ini, tujuan dilakukan intervensi ini yaitu untuk mengembalikan fungsi yang hilang, kemudian untuk mencegah terjadinya infeksi. Nah, untuk latihannya itu berupa breathing exercise, latihan ROM exercise, ada latihan RAM exercise, gerakan pronasi, supinasi, dan kemudian gerakan fleksi dan ekstensi elbow. Nah, Ibu, jadi saya akan melakukan intervensi latihannya ya, Bu. Nah, yang pertama Ibu tarik nafas, kemudian hembuskan. Saya hitung sampai 8 kali ya, Bu. Ibu tarik nafas, hembuskan, 1, tarik nafas lagi, hembuskan, 2, tarik nafas lagi, hembuskan, tarik lagi, rilekan, tarik nafas lagi, rilekan, sampai 8 kali repetisi. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada latihan ROM exercise, yaitu ada gerakan fleksi elbow dan juga ekstensi elbow. Coba Bu, tangannya di atasin kayak gini, Bu. Gerakannya ini, terus ini ya Bu, diturunkan sebanyak 8 kali ya Bu. Coba Bu, pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada gerakan pronasi dan supinasi. Jadi tangan Ibu nanti seperti ini ya, terus seperti ini. Sebanyak 8 kali repetisi ya Bu. Ibu coba dulu, pelan-pelan Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Nah, setelah saya melakukan dari proses asesmen, pemeriksaan fisik, kemudian intervensi, saya akan memberikan evaluasi. Jadi evaluasi dari lingkup gerak sendinya yaitu dengan menggunakan goniometer, evaluasi kekuatan otot dengan menggunakan MMP. Nah, untuk edukasinya itu Ibu di rumah harus melakukan sendiri yang saya ajarkan tadi ya Bu, gerak-gerakannya. Lalu supaya tidak ada rasa sakit di bagian ototnya. Jadi Ibu harus istirahat terlebih dahulu, jangan mengangkat beban yang terlalu berlebihan atau aktivitas yang terlalu berlebihan.
Nah, setelah itu ibu harus makan makanan juga yang bergizi supaya dapat membantu proses penyembuhannya pada ibu. Udah. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai seputaran combustion atau luka bakar beserta asesmen yang saya berikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.